Oke, kami hadirkan kembali ini informasi mengenai PT Transjakarta yang melakukan uji coba bus Transjakarta jurusan Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta. Uji coba ini dilakukan kemarin ya. Jadi dari Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta ini membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Cuman kalau baliknya nih dari bandara ke Kalideres agak lebih lama lagi. Nah, memang selama uji coba ini selama durasi 14 hari 2 minggu ini tarifnya adalah Rp0 gitu kan, tapi bagaimana dengan fasilitas, kemudian jarak tempuh, berapa banyak halte yang dilintasi, karena ini tidak hanya mengantarkan warga dari Kalideres menuju ke bandara saja kan, tapi juga bisa dilewati oleh semua warga yang kemudian nanti akan berhenti di setiap halte sepanjang Kalideres bandara. Itu dia. Lalu kita jalan-jalan yuk. Kemana? Kita jalan-jalan. Kita dengar ceritanya dulu aja. Nah, ini udah ada Kamarati Kusuma ya yang akan menjajal bus Transjakarta jurusan Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Ratih udah dengar belum? Lagi pesen tiket Transjakarta tapi kan online tiketnya gitu. masih nol kan? Masih nol rupiah. Oh iya. Ataupun Maria Segaf sudah pernah coba belum bus Transjakarta ini dengan rute baru, yakni Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ini dalam masa uji coba, Pemprov DKI Jakarta ini menyiapkan 10 armada bus yang nantinya bisa melayani rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dalam 10 armada bus ini, per satu armada dapat menampung kurang lebih 60 orang penumpang, sehingga diperkirakan 2.500 penumpang dapat diangkut dengan rute ini, pemirsa. Kalau dilihat memang saat ini sudah cukup banyak aktivitas yang dilakukan dengan rute bus Transjakarta dari Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, karena memang rute ini melayani dari pukul 6 pagi sampai dengan 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk sore hari ini dilayani dari pukul 18 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti saya akan ajak pemirsa untuk naik busnya ya, tapi sebelumnya kita akan berbincang dengan Ibu Ellen Tangkudung. Selamat pagi. Sehat Bu Ellen? Sehat Bu Ellen. Kalau melihat ini kan saat ini juga sudah masa uji coba Bu Ellen. Selama 2 minggu ini bahkan masyarakat ini bisa merasakan bus Transjakarta Kalideres Bandara Soekarno-Hatta dengan hanya Rp0, gratis begitu gratis. ya Bu ya. Apakah cukup efektif nantinya untuk menekan harapannya, untuk menekan angka kemacetan yang ada saat ini? Saya rasa sih ini cukup efektif ya, karena sebenarnya kan dilihat dari waktu pelayanannya kan itu waktu pelayanan orang berangkat ke kerja. Ya. Dan di Bandara Soekarno-Hatta itu banyak sekali pekerja, baik pekerja Angkasa Pura maupun tenan-tenan yang di sana, sehingga mereka perlu juga kendaraan atau angkutan umum seperti ini, dan diharapkan mereka memang bisa menggunakan ini. Tapi karena baru dari Kalideres ya, mungkin belum banyak ya, tapi sosialisasi harus dilakukan juga. Barangkali mereka yang akan menggunakan pesawat juga bisa ikut, terutama yang tidak bawa barang banyak ya. Gitu. Bu Ellen, tapi kalau melihat kan ini rutenya Kalideres Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Tadi saya sempat ngecek Bu di salah satu aplikasi melihat bagaimana pemantauan lalu lintas. Tapi kalau dilihat kalau naik kendaraan pribadi ini hanya 19 menit dari Kalideres ini ke bandara. Apakah akhirnya bisa membuat masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi, oke lah kita naik bus Transjakarta aja, kalau melihat durasinya justru naik bus Transjakarta bisa 43 menit. Iya, karena kalau lihat di map itu kan pasti akan lewat jalan tol. Iya betul. Dan kalau lewat jalan tol, kalau orang yang misalnya menggunakan kendaraan atau untuk naik pesawat, biasanya dia naik taksi, ya, taksi online atau taksi umum biasa. Nah, kalau naik taksi itu kan mahal, ya, bayar berapa kali lipat. Belum jalan tolnya. Nah, itu bahkan kalau saya naik taksi dari rumah atau kalau ke pesawat itu bisa 200.000, 300.000 gitu. Jadi memang kalau pakai ini kan nanti kalau akan sudah berbayar pun akan standar tarifnya bus Transjakarta. Jadi dari sisi tarifnya itu memang lebih menguntungkan ya kalau naik ini. Tapi kalau memang kalau jadwal itu bisa tepat waktu, itu mungkin bisa bisa dipilih orang. Masalahnya kalau bus Transjakarta dari sini ke bandara itu tetap melewati jalan biasa, tidak ada
lajur khusus gitu. Nah, itu persoalannya. Karena tidak bisa diprediksi nanti Karena waktunya. memang akan terkena macet juga sebenarnya kemacetannya. Iya. Bu, tapi kalau melihat sebenarnya kalau untuk rute ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten sudah ada bus Damri dapat dikatakan, kemudian juga sudah ada kereta api yang menuju langsung ke bandara. Nah, ini akan seperti apa nantinya? Apakah ini juga bisa menjadi salah satu moda alternatif juga untuk masyarakat melihat dimulai dari Kalideres ini, Bu? Iya, pilihan ya, pilihan. Kalau kereta memang bukan dari sini kan? Iya, betul. Yang jelas dari Duku. Kemudian Damri juga banyak asal perjalanan banyak. Jadi ini salah satu pilihan saja. Tetapi memang sasarannya memang untuk pekerja. Kalau saya lihat ya, karena waktunya itu dan tempat perhentiannya di bandara juga adalah di terakhir terminal kargo. Ya, jadi memang lebih banyak untuk pekerja. Oke, melihat ada 20 kalau tidak salah 20 terminal yang akan dilalui oleh rute ini, halte yang akan dilalui oleh rute ini, Bu. 20 titik itu Anda melihat apakah sudah cukup efektif nantinya untuk para pekerja atau untuk mengurai kemacetan? Ya, saya belum melihat ya karena ini masih di uji coba ya. Uji coba itu adalah untuk melihat apakah ada demand-nya. Apakah ada mereka yang naik dari halte-halte itu, dan saya rasa sebelumnya juga sudah ada kajian ya. Nah, itu bisa diuji coba di situ. Dan kalau misalnya tidak banyak itu yang naik dari 20 halte, mungkin bisa dikurangi 10 halte supaya bisa lebih cepat. Barangkali bisa. Tidak terlalu banyak pemberhentian ya. Ya. Kita ajak pemirsa sedikit untuk melihat bagaimana aktivitas di Terminal Kalideres. Di sini tidak hanya ada bus Transjakarta Kalideres yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, tapi juga ada bus-bus lainnya juga angkutan lainnya yang juga beroperasi di sini. Nah, kalau Bu Ellen melihatnya apakah memang ini juga sudah cukup ada integrasi antara ada bus Transjakarta di sini, tapi masyarakat juga tidak kesulitan mungkin nanti nyambung naik angkutan yang lain atau transportasi lainnya, Bu? Ya, kalau kita lihat ini kan ada Transjakarta, Jaklingko. Ya, ada Jaklingko. Juga sudah kan Jaklingko dengan Transjakarta itu kan bisa berintegrasi. Kemudian di sekitar sini juga ada tempat parkir kendaraan. Park and ride itu. Itu juga bisa membantu. Menurut saya sih sudah cukup terintegrasi. Sudah ada. Ya, cuman barangkali sosialisasinya ini yang perlu digencarkan lagi ya. Oke, Bu Ellen, nanti kita juga akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana sebenarnya bus Transjakarta yang rute baru ini dari Kalideres menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Tapi kalau melihat kayaknya ini nampaknya agak sedikit berbeda dengan bus Transjakarta lainnya. Ini lebih kepada metro bus ya, Bu ya. Kapasitasnya juga 60 orang penumpang begitu ya. Nanti kita akan ajak pemirsa saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di bus Transjakarta rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Bu Ellen nanti boleh ikut saya, tapi saya juga sambil menjelaskan ya, Bu ya. Ini kondisinya saat ini busnya seperti ini. Jadi memang agak berbeda dengan bus Transjakarta pada biasanya, karena ini modelnya adalah Metro Trans dengan kapasitas 60 orang penumpang. Kalau pemirsa bisa melihat, ini di sini memang low entry. Jadi memudahkan para disabilitas untuk masuk ke dalam karena memang ini low deck atau low entry. Nah, ini kondisinya saat ini, kabarnya 6 menit lagi akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Bu Ellen boleh sambil duduk, Bu Ellen, kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu Ellen. Oke. Ya, ini kalau melihat kan tadi sebenarnya jam operasional dari pagi 6 sampai 9, malam 6 sampai 9 begitu, Bu. Apakah ini sudah cukup juga untuk menampung kebutuhan masyarakat, khususnya para pengguna Transjakarta dengan rute yang ini, Bu? Apa memang harus jam operasional ini lebih panjang lagi nantinya? Ya, itulah perlunya dievaluasi ya. Jadi dievaluasi apakah jam ini memang banyak yang naik, ada demand-nya, di halte mana yang banyak, apakah benar-benar dari Kalideres ini atau dari halte-halte yang dilewati. Nah, itu dievaluasi. Menurut saya sih layanan bus ini harusnya sih sesuai dengan ini ya, sesuai dengan seluruhnya gitu jamnya. Tapi kalau pagi misalnya sekarang setiap 20 menit, kalau siang mungkin bisa 30 menit gitu. Tapi harus ada selalu ya supaya bisa juga digunakan oleh mereka yang bukan pekerja. Gitu.
Oke, dengan melihat tempat pemberhentiannya ini di Terminal Kargo 1 dan juga 2 dan juga di dekat stasiun kereta api Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Bu. Apakah juga sudah cukup strategis untuk lokasi dari tempat pemberhentiannya sendiri? Ya itu mungkin karena pekerja yang disasar untuk naik bus Transjakarta ini akan berhenti di situ, ya terutama di tempat-tempat mereka kan bukan hanya Angkasa Pura, ada tenan-tenan juga di sana. Betul. Nah, haruskah ada infrastruktur penunjang juga nantinya dengan adanya rute baru ini? Yang penting adalah Transjakarta itu kan haltenya yang dengan fasilitas pejalan kaki yang cukup baik. Kalau di sini kan masih sementara ya, tidak berhenti di halte bus Transjakarta sebenarnya. Tapi itu perlu dipertimbangkan, disiapkan supaya benar-benar naik dari halte gitu. Supaya prinsip dari Transjakarta ini kan tertib, ya, tertib tepat waktu ya. Kalau bisa kalau menggunakan lajur khusus, nah tertibnya itu harus selalu naik dari halte. Selama masa uji coba kurang lebih 2 minggu ini kan masyarakat bisa merasakan dengan Rp0 ataupun gratis begitu ya Bu. Evaluasi apa yang perlu dilakukan selama 2 minggu masa uji coba ini? Menurut saya sih kalau masa uji coba jangan 2 minggu, harus lebih panjang. Ya. Kenapa Bu? Ya, karena uji coba itu termasuk sosialisasi. Oke. Ya, kalau uji coba tanpa orang tahu ada pelayanan ini kan juga tidak bisa kita lihat sebenarnya di mana ada apa enggak. Jadi menurut saya kalau uji coba itu ya 2 bulan gitu ya minimal, jangan hanya 2 minggu. Karena itu terlalu sedikit gitu, terlalu belum nyampe ini berita ini gitu ya. Sambil lewat boleh Mas, silakan. Tapi kalau untuk melihat apa mungkin poin-poin yang akan dievaluasi selain juga waktu uji coba yang seharusnya lebih panjang daripada 2 minggu ini? Ya, yang perlu diketahui adalah demand-nya ada di mana. Jadi orang yang akan menggunakan bis Transjakarta ini dari mana naiknya? Karena ini memang baru satu ya dari Kalideres, dan di sini memang terminal, barangkali saja ada yang dari daerah-daerah lain juga ke sini. Nah, itu yang harus dilihat benar-benar demand-nya ada di mana. Apakah ada demand-nya? Nanti kalau tidak ada demand-nya jadi lama-lama mubazir gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita melihat 2 orang penumpang yang pagi hari ini berada di dalam bus ini nampaknya adalah para pekerja karena tidak bawa koper ya Bu ya. Dan benar kata Bu Ellen, nampaknya juga memang masyarakat ini juga tidak hanya menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten untuk berpergian keluar kota ataupun keluar negeri, tapi lebih banyak kepada para pekerjanya di sini sendiri ya Bu ya. Nah, kenapa Transjakarta juga kalau melihat justru menggunakan Metro Trans ya Bu ya, agak berbeda dengan bus-bus Transjakarta pada umumnya? Kalau kenapanya saya tidak tahu ya, karena kan fungsinya apakah sama fungsinya saja. sama saja? Iya, fungsinya kan sama saja untuk mengangkut penumpang. Mungkin lebih apa ya? Terus terang kalau pemilihan. Tapi fungsi dari bus-busnya juga sama saja begitu ya. Mungkin hanya ini agak lebih sedikit 60 orang penumpang ya. Ya, lebih banyak duduk kan. Lebih banyak duduk juga ya. Bu Ellen, kalau melihat dari jalur Transjakarta ini kan sebenarnya cukup banyak di wilayah DKI Jakarta. Apakah memang harus ada penambahan lagi rute-rute baru seperti rute Kalideres dan juga Bandara Soekarno-Hatta ini, Bu? Menurut saya iya, harus tetap pengembangan tetap ada, harus dicek selalu apakah masih ada missing link. Jadi ada rute yang tidak terlayani sehingga mungkin bisa diganti dari Jaklingko menjadi Transjakarta misalnya, kalau kapasitas jalannya memungkinkan. Kemudian kalau di mana banyak. Kalau ini kan harusnya di mana banyak ya, artinya orang yang naik cukup banyak, penumpangnya banyak. Nah, kalau misalnya itu harus dievaluasi terus. Jadi menurut saya untuk meyakinkan bahwa orang akan menggunakan angkutan umum itu mestinya jaringan Transjakarta plus jaringan lain seperti kereta, LRT, MRT harus terus-menerus dikembangkan supaya orang yakin bahwa kami bisa naik angkutan umum gitu. Karena alasannya kan selalu begitu, tunggunya lama. Orang-orang yang naik kendaraan pribadi itu selalu maunya cepet walaupun kan, terkena macet juga akhirnya begitu ya. Dan juga apakah ada layanannya, dan juga yang penting tidak berganti-ganti banyak, paling tidak hanya 1 kali ganti. Itu saja sih yang diinginkan, sehingga
harus dilihat mana yang missing linknya itu, sehingga itu yang harus ditambahkan, bisa dengan Jaklingko, bisa juga dengan Transjakarta. Tadi Bu Ellen juga bersama saya sudah melihat bagaimana kondisi di Terminal Kalideres. Tidak hanya ternyata ada Transjakarta yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Tadi kita sempat nyasar juga ya Bu ya, ternyata yang menuju ke wilayah tempat-tempat lain ya, rute lain ya. Coba kali ya. Jadi memang belum di halte ya. Iya, belum. Tapi sebelum itu nampaknya busnya mau jalan. Boleh kita turun dulu ya pemirsa ya. Nanti takutnya terbawa terus sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ini sudah mau jalan Bapak? Iya, atau mau ikut atau gimana? Kita turun di sini aja ya. Iya. Ini jalannya setiap pukul Ini 20 menit sekali. 20 menit sekali. Headway-nya. Oke, baik. Iya. Kita sebelum turun kita harus pamit dulu ke pemirsa. Mungkin terakhir dari Bu Ellen, dengan adanya rute baru ini harus seperti apa nanti di kedepannya, singkat saja. Iya, harusnya sih bisa melayani penumpang dengan baik. Itu maksudnya supaya bisa dengan dengan naiknya jangan di sini, naiknya tapi halte gitu ya, supaya bisa masyarakat tahu, memudahkan gitu. Baik. Itu sih yang penting juga. Dan waktu perjalanannya berapa menit Pak? Kurang lebih insya Allah 45 menit. 45 menit. Itu kan cukup lama ya. Ya. Berarti harusnya sih bisa lebih dipercepat dengan ada jalur-jalur khusus gitu. Oke, untuk masyarakat yang penasaran, saat ini masih uji coba selama 2 minggu. Anda bisa mencobakan, bisa naik juga langsung bus Transjakarta Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, mulai pukul 6 pagi sampai dengan 9 pagi, kemudian 18 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Saya kembalikan lagi kepada Arif Fadil dan juga Maria Segaf di studio.